Mari kita dengarkan kisah Mbak Riana yang berjudul Vizo Curhatan Hati. Kisah nyata, di balik kontrak gelap, Nyonya 55 tahun dan sang tukang kebun berusia 30 tahun. Ada rahasia yang harus dikubur. Dalam-dalam di bawah lapisan sutra dan brokat yang mewah. Sebab jika rahasia itu dibiarkan menyentuh hangatnya sinar matahari, ia akan membakar hancur sebuah dinasti yang agung. Langit Jakarta malam ini menumpahkan air mata yang berat mengetuk, dengan ritme yang memburu pada jendela kaca yang menjuntai dari langit-langit hingga ke lantai di mansion keluarga Kusuma. Tari berdiri di sana, perlahan menyandarkan dahi panasnya pada permukaan kaca yang dingin membeku. Di mata kaum elit, ia adalah janda yang sempurna, monumen kesetiaan dan kehormatan yang tak tersentuh. Wanita yang menghabiskan masa mudanya untuk memikul beban yayasan amal keluarga setelah kepergian mendadak sang suami. Namun di balik topeng kesempurnaan itu, Tari perlahan tercekik. Ia tercekik oleh budaya Nrimo, oleh tatapan julid masyarakat yang tanpa ampun menghakimi. Mereka memanggilnya Nyonya yang terhormat, padahal ia hanyalah seekor burung kenari yang terkurung dalam sangkar emas. Dan sebuah bom waktu yang paling menakutkan sedang menghitung mundur tepat di dalam rahimnya. Sebuah kehidupan yang tumbuh tanpa ikatan pernikahan, berawal dari satu malam kelemahan yang harus ia bayar dengan seluruh harga dirinya. Sore tadi Reza, keponakan yang selalu memanggilnya Bibi, dengan senyum rendah hati dan penuh kesopanan datang berkunjung. Pria itu membawakan teh harum dan kata-kata manis tentang kesehatannya. Namun Tari tidak pernah tahu bahwa di balik wajah alim itu bersembunyi niat yang keji. Saat Tari memalingkan wajah tangan Reza yang dihiasi cincin giok mahal, diam-diam menyelipkan laporan keuangan palsu ke dalam map yayasan. Ia ingin menuduh Tari melakukan pencucian uang. Menggunakan fitnah itu untuk memaksa Dewan Direksi melucuti mahkotanya dan merebut seluruh warisan yang ditinggalkan suaminya. Di luar balkon, hujan tropis masih turun dengan derasnya. Tari menyilangkan lengan memeluk bahunya yang gemetar hebat. Tepat pada detik itu, menembus tirai hujan yang putih, pandangannya tanpa sengaja menabrak sebuah siluet maskulin di halaman yang basah. Itu Bima, sang tukang kebun dan sopir rendahan di kediaman Kusuma. Punggungnya yang lebar, basah kuyup, kemejanya melekat ketat pada otot-otot yang terbentuk keras saat ia diam-diam membersihkan ranting-ranting yang patah. Di antara suara guntur yang menggelegar, Bima perlahan mendongak. Tatapan dari seorang pria miskin yang berjuang di dasar jurang kehidupan. Oh, popi shin, oh, bishkokan. Menabrak lurus ke dalam sepasang mata basah milik sang ratu yang sedang jatuh. Gejolak dalam keheningan perlahan menyelimuti malam. Semua hiruk-pikuk kota seolah direnggut paksa. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Namun aroma tanah basah dan kayu cendana dari dedaunan hancur di bawah sana merayap masuk melalui celah jendela, mengembuskan suhu panas yang tak terlihat ke dalam dada Tari. Tatapan Bima yang membara seakan membakar jarak fisik di antara mereka, menyalakan api kecil yang menenangkan kesepian absolut yang sedang menggerogoti jiwa wanita itu. Tari memejamkan mata, erat-erat bulu matanya bergetar. Hawa dingin dari hujan tiba-tiba menariknya tenggelam ke dalam memori yang menyiksa dari bertahun-tahun silam. Ingatan tentang malam terakhir bersama mendiang suaminya. Pemandangan ketika logikanya takluk masih terukir jelas dalam benaknya. Malam itu, segala batasan moral tenggelam oleh badai pelepasan. Telapak tangan suaminya yang hangat meluncur di sepanjang lekuk tubuhnya, menyela dan mencengkeram jemarinya hingga terasa ngilu. Napas yang panas berembus memburu di telinganya, merampas seluruh pasokan oksigen, mendesaknya ke sudut ranjang yang sempit. Di dalam kegelapan, dua detak jantung yang liar tak sengaja menemukan satu sama lain. Menyatu dalam ritme yang menggebu dan beringas. Ia menangis saat itu. Isakan tertahannya pecah saat ia secara sukarela memasuki hukuman seumur hidup dalam cinta. Membiarkan gelombang emosi menenggelamkan mereka berdua. Namun ironisnya Fajar, di keesokan harinya membawa serta sebuah kecelakaan tragis, merenggut pria itu dari pelukannya untuk selamanya. Kenangan manis dan menyakitkan itu kini berubah menjadi belenggu tak kasat mata. Mengunci kesetiaan Tari dan membuat setiap detak jantungnya berdarah oleh rasa bersalah. Keesokan paginya panas Jakarta yang lembab mengepung mansion itu. Tari duduk di ruang makan berlapis marmer, wajahnya pucat pasi. Rasa mual yang tiba-tiba bergejolak di perutnya membuat dadanya sesak. Tangannya yang gemetar tanpa sengaja menyenggol cangkir teh porselen di atas meja. Perang.
Suara tajam itu merobek keheningan. Pecahan beling berserakan di atas lantai. Dengan sigap Bima melangkah masuk. Ia membungkuk dalam-dalam diam-diam memunguti pecahan tajam itu. Tari yang terkejut secara naluriah ikut membungkuk mencoba mengambil pecahan yang paling dekat dengannya. Tiba-tiba, suara langkah sepatu pantofel kulit yang dingin terdengar bergema dari ujung lorong. Diikuti oleh suara dehaman Reza yang berat langkah kaki itu semakin mendekat ke arah ruang makan. Tepat pada detik yang setegang dawai gitar itu. Ujung jari Bima yang kasar dan kapalan tak sengaja menyapu punggung tangan Tari yang putih dan dingin. Sebuah sentuhan yang berlalu dengan ragu, seakan ada dan tiada, namun membawa daya ledak yang mengerikan. Suhu yang berputar di antara dua lapis pakaian mereka tiba-tiba melonjak tajam. Aroma keringat maskulin bercampur bau rumput liar dari tubuh. Bima langsung menusuk indera penciumannya, mengubah sudut meja yang sempit itu menjadi sebuah sangkar manis yang mengurung mereka. Bima membeku, dadanya naik turun menahan detak jantung yang bertalu-talu. Sorot matanya menggelap terkunci pada bibir sang nyonya yang sedikit bergetar. Udara terasa begitu menyesakan merepresi hingga merampas semua napas. Semua suara dari luar seakan terhapus. Hanya tersisa suara gemerisik lembut dari gesekan kain saat Tari menahan napasnya dengan panik menarik tangannya kembali. Matanya yang kebingungan menyembunyikan hasrat untuk dilepaskan yang bergejolak liar di dasar pupilnya. Bima menundukkan kepala mengumpulkan sisa pecahan terakhir. Namun tepat di sudut lemari kayu, di sebelah pecahan porselen, pandangannya terhenti. Sebuah benda kecil berwarna hitam tergeletak di balik karpet bulu domba. Benda yang tanpa sengaja dijatuhkan oleh asisten Reza saat membawa dokumen tadi malam. Sebuah flash drive yang terenkripsi. Bima perlahan menggenggam benda dingin itu di telapak tangannya, menyembunyikannya rapat-rapat di saku celananya yang pudar. Ia mengangkat sepasang matanya yang tajam menatap siluet Tari yang rapuh, yang sedang berjuang keras menahan penderitaannya. Pada detik itu, Bima menyadari bahwa benda kecil di dalam sakunya adalah kunci takdir. Kunci yang mampu menguliti wajah iblis Reza. Atau sebaliknya kunci yang akan menyeret dirinya dan nyonya terhormat itu, jatuh bersama-sama ke dasar neraka terdalam. Pengkhianatan paling kejam di dunia ini tidak pernah datang dari musuh yang menghunuskan pedang, melainkan selalu merayap dari bibir lembut seseorang yang pernah membisikkan janji sehidup semati. Tari duduk mematung di dalam ruang kerja yang tenggelam dalam kegelapan. Tirai sutra beludru dibiarkan menjuntai mengurungnya bersama kenangan yang terus berdarah. Aroma kayu gaharu yang menguar tipis di udara. Sama sekali tidak mampu meredakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Bayangan Dimas, pria dengan senyum hangat yang dulu membelai rambutnya dan bersumpah akan melindungi ia, dan bayinya kini hanyalah sebuah jurang kepengecutan yang dalam. Ketika Reza mulai mengendus kebenaran dan menebarkan jaring kekuasaannya, Dimas lari terbirit-birit, melemparkannya ke tengah kawanan serigala lapar keluarga Kusuma. Kesabaran dan pengorbanan seorang wanita yang terikat oleh budayan Rimo, kini berbalik menjadi tali algojo yang mencekik lehernya perlahan. Pagi ini pisau gilotin milik Reza akhirnya berayun. Pria itu membekukan seluruh kartu kredit dan rekening pribadinya berlindung di balik topeng audit transparansi internal. Tanpa sepeser uang, tanpa perlindungan, dan dengan sebuah kehidupan baru yang mulai berdetak di dalam rahimnya. Tari didorong hingga ke ujung jurang keputusasaan. Harta kekayaan raksasa peninggalan mendiang suaminya akan segera jatuh ke tangan keponakan yang kejam itu. Ia butuh sebuah perisai, sebuah pion yang sempurna untuk mengesahkan bayi ini di mata publik yang gemar mencela. Pintu kayu mahoni itu berderit pelan, memotong rantai pemikiran sang nyonya yang sedang tersiksa. Bima melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja yang warnanya mulai memudar, dadanya naik turun, dengan napas yang memburu setelah seharian bekerja keras. Di bawah cahaya temaram ruang kerja, posturnya yang tinggi, besar melemparkan bayangan panjang, menyelimuti tubuh Tari dengan tekanan yang mendominasi. Wanita itu menarik napas dalam-dalam menekan sisa-sisa kebanggaan seorang ratu yang runtuh, lalu mendorong selembar kertas dengan ketikan tebal ke tengah meja. 150 juta rupiah setiap bulan. Suara Tari terdengar rapuh namun tajam berusaha mati-matian menyembunyikan getaran di ujung lidahnya. Aku membeli kebebasanmu. Tanda tangani ini dan kau akan menjadi suamiku yang sah. Menjadi ayah dari anak ini di hadapan dunia. Sebuah kontrak pernikahan tanpa ikatan fisik. Kau mendapatkan uang untuk menyelamatkan keluargamu, dan aku mendapatkan pelindung.
Bima berdiri kaku, layaknya patung yang dipahat dari batu karang. Sepasang matanya yang segelap malam menancap tajam pada wajah Tari yang pucat, namun masih memancarkan pesona mematikan. Gejolak dalam keheningan perlahan menyelimuti ruangan. Semua suara rintik hujan di luar sana seolah direnggut paksa. Hanya menyisakan gemuruh detak jantung yang berdebar gila dari dua dada yang berdekatan. Tiba-tiba, suara petir menggelegar membelah langit Jakarta, memutus aliran listrik cadangan mansion itu selama beberapa detik yang terasa abadi. Ruangan seketika tenggelam dalam kegelapan pekat. Tari terkesiap secara naluriah melangkah mundur sikunya tanpa sengaja menyenggol lampu meja berbahan kristal. Bima melesat maju. Tangannya dengan sigap menangkap lampu itu sebelum jatuh, dan pada detik yang menegangkan itu, tubuh besarnya merangsek ke tepi meja mengurung Tari di antara kedua lengannya yang kekar. Jarak fisik di antara mereka menyusut ke titik yang sangat berbahaya. Suhu tubuh yang berputar di antara kemeja usang Bima dan gaun sutra tipis Tari melonjak drastis, membakar habis sisa oksigen di udara. Tari menahan napasnya, bahu rampingnya bergetar tak terkendali. Napas Bima yang sangat panas membawa aroma tanah basah dan maskulinitas liar menyapu lembut tengkuk lehernya, membuat setiap saraf di tubuh Tari mati rasa. Pria itu tidak menyentuh kulitnya sama sekali, namun panas yang memancar dari dada bidang itu menciptakan gesekan tak kasat mata. Begitu menyesakan hingga membuat Tari sulit bernapas. Kegelapan ruangan ini telah menjelma menjadi sebuah sangkar manis, di mana batas antara moralitas dan dinding majikan bawahan sedang ditarik hingga hampir putus. Apakah Nyonya berpikir, hanya dengan 150 juta, aku akan dengan buta menjual harga diriku sebagai seorang pria? Suara Bima berat dan serak berbisik tepat di telinganya, membawa mantra yang merampas seluruh logikanya. Tari memejamkan mata erat-erat, kedua tangannya mencengkeram ujung meja hingga buku-buku jarinya memutih. Represi di dalam dadanya hancur di bawah tekanan panca indera. Ia ingin berteriak, ingin menggunakan otoritasnya untuk mendorong pria itu menjauh, tetapi bibirnya yang bergetar tak mampu merangkai satu kata pun. Perasaan goyah antara ketakutan yang mencekam dan hasrat terdalam untuk bersandar melebur menjadi satu di dalam pikirannya. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip menyala. Bima perlahan mundur setengah langkah, namun tatapan apinya enggan melepaskan wanita itu. Alih-alih mengambil pena tangan besarnya merogoh saku celana, mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam, lalu meletakkannya tepat di atas kontrak tersebut. Sebuah flash drive yang terenkripsi. Aku tidak menandatangani ini demi uang, ucap Bima setiap suku katanya diucapkan dengan lambat menghantam pikiran Tari. Ini adalah barang yang dijatuhkan oleh anjing peliharaan Reza. Aku menyerahkannya padamu sebagai jaminan. Aku akan menjadi suamimu, tapi aku menolak menjadi sekadar pion. Tari terpaku menatap benda kecil di atas meja, lalu mendongak menatap pria di hadapannya. Puncak dari penyatuan mereka tidak terletak pada sentuhan kulit, melainkan pada detik di mana seluruh pandangan dunia wanita itu runtuh tanpa sisa. Emosi meluap tak terbendung menenggelamkan semua rintangan status sosial. Bima meraih pena dengan tegas membubuhkan tanda tangannya. Suara gesekan tajam dari ujung pena di atas kertas terdengar bagaikan sebuah proklamasi. Tidak ada ciuman yang saling diberikan, namun jiwa mereka telah berbenturan dengan brutal, mengikat satu sama lain tanpa ampun. Konsep benar dan salah terhapus untuk selamanya. Mereka secara sukarela melangkah ke dalam hukuman seumur hidup. Cinta, di mana sebuah transaksi yang dingin, baru saja menyulut ikatan batin yang membara tanpa jalan keluar. Bima melepaskan penanya. Sorot matanya menggelap meluncur turun menatap bibir Tari yang merah dan sedikit terbuka. Ia baru saja akan membuka suara ketika sebuah bunyi pelan memecah keheningan. Suara langkah kaki yang sangat pelan, terseret di atas karpet lorong kemudian berhenti sepenuhnya. Di balik kaca buram pintu ruang kerja sebuah siluet bayangan tinggi besar tercetak, jelas menutupi cahaya berdiri mematung, seolah sedang menempelkan telinganya di celah pintu, mendengarkan setiap hembusan napas di dalam sana. Bima menyipitkan matanya tajam. Tangannya perlahan meluncur turun menggenggam erat telapak tangan, Tari yang sedingin es karena panik. Apakah tirai bludru dari pernikahan paling mewah di Jakarta? Cukup tebal untuk menutupi aroma anyir dari konspirasi kejam yang menggeram di dalam kegelapan. Udara menyesakan di bulan Desember, seolah melilit ribuan mawar putih yang dihias di sepanjang lorong hotel bintang 5 itu.
Hari ini, Tari mengenakan gaun pengantinnya yang paling megah, sebuah mahakarya yang ditaburi puluhan ribu kristal, berkilauan hanya untuk melangkah ke dalam sebuah pernikahan yang penuh kebohongan. Kaum elit berkumpul. Senyum ramah mereka menyembunyikan tatapan julid yang penuh dengan cemoohan. Mereka berbisik-bisik melontarkan sindiran tajam tentang nyonya terhormat dari konglomerasi Kusuma, yang kini merendahkan dirinya menikah dengan pria tak dikenal dari kasta terendah. Namun Tari telah belajar untuk mengunci rapat semua emosinya mengenakan topeng es dari seorang ratu yang tak tergoyahkan oleh apapun. Duduk di kabin belakang mobil pengantin berlapis baja, dengan interior kulit sutra yang empuk, keheningan yang bergejolak menguasai ruang sempit itu. Bima duduk di sampingnya, postur tubuhnya yang kekar, kini dibalut dalam setelan jas buatan tangan yang dijahit dengan sempurna. Ia bukan lagi tukang kebun yang basah kuyup di bawah hujan malam itu. Kehadirannya kini memancarkan otoritas yang hening, sekokoh gunung yang tak tertembus. Aroma kayu cendana yang hangat bercampur dengan sedikit keliaran dari tubuhnya. Perlahan menyusup ke dalam setiap tarikan napas Tari. Jarak di antara mereka hanya terpisah beberapa sentimeter, tidak ada sentuhan sama sekali. Namun kehangatan membara yang memancar dari dada Bima terasa seperti api tak kasat mata yang membakar habis lapisan es yang susah payah. Tari bangun. Represi memuncak di dalam keheningan yang mencekik. Semua hasrat naluriah belum terungkap, hanya ada tatapan yang saling bersilangan di sudut mata. Menyalakan percikan kecil yang menenangkan, ketakutan yang menggerogoti relung jiwanya yang paling dalam. Tiba-tiba mobil itu mengerem mendadak. Terdengar suara decitan ban yang memekakan telinga. Tubuh ramping Tari terhempas kuat ke depan. Sebelum ia sempat mengeluarkan jeritan panik, tutpoko kepepeki. Sebuah lengan yang kokoh terulur, melingkari pinggang kecilnya menariknya dengan sentakan kuat kembali ke dalam dada yang bidang. Bima memeganginya dengan erat, detak jantungnya berdebar liar menembus kemeja tipisnya. Empat mata saling bertatapan dalam jarak yang sangat intim. Napas panas pria itu menyapu sepanjang tulang pipi Tari, membawa aliran listrik yang menyengat setiap sarafnya. Hanya seekor kucing liar yang melintas tuan. Suara sopir terdengar penuh penyesalan dari kabin depan memotong momen yang terhenti itu. Bima sedikit menyipitkan matanya. Perlahan melonggarkan pelukannya, lalu kembali ke posisi semula. Namun sisa dari sentuhan yang ragu-ragu itu telah menanamkan benih yang meledak-ledak. Membuat dada Tari naik turun tak karuan. Mereka melangkah masuk ke ruang ganti privat VIP untuk mempersiapkan prosesi terakhir. Pintu kayu ek tertutup rapat, mengisolasi sepenuhnya semua kebisingan yang antusias di luar sana. Tari berbalik berdiri di depan cermin besar, berusaha keras menggapai resleting, pita sutra yang menyilang rumit di bagian punggung gaun keduanya. Jari-jarinya gemetar licin oleh keringat dingin. Biar aku saja. Sebuah suara serak dan dalam terdengar tepat di belakangnya. Bima melangkah maju, bayangannya menutupi cahaya lampu kristal yang terang benderang. Menyelimuti wanita itu sepenuhnya. Tangan besarnya dengan kapalan yang kasar menyentuh pita sutra tipis itu. Jarak fisik menyusut ke titik yang paling berbahaya. Ujung jari Bima yang kasar tanpa sengaja menyapu kulit punggung Tari yang tanpa celah. Sebuah getaran hebat mengalir di sepanjang tulang belakangnya. Suhu yang berputar di antara kain tipis dan udara yang pengap tiba-tiba mendidih. Bima perlahan menarik resleting itu ke atas sedikit demi sedikit. Sepasang matanya yang segelap malam mengunci bayangan Tari melalui pantulan cermin. Atmosfer menegang seperti dawai gitar. Batas moral dari sebuah kontrak jual-beli kini bergoyang di tepi jurang. Napas Bima yang membara berembus, tepat di daun telinganya, merampas semua oksigen di ruangan itu. Kegelapan yang sempit kini telah berubah menjadi sebuah sangkar manis. Tari menggigit bibir, bawahnya kuat-kuat untuk menahan isakan yang tertahan. Matanya terpejam erat, tubuhnya melemah. Sepenuhnya menyerah pada tekanan ekstrem dari panca indera yang tertahan. Ia mendambakan pelepasan yang kuat ini sebuah ikatan tak kasat mata yang membuat logikanya perlahan hancur berkeping-keping. Ketika semuanya selesai, mereka berjalan keluar melintasi lorong marmer menuju aula utama. Kilatan lampu kilat dari puluhan fotografer sudah mulai terlihat dari kejauhan. Tepat pada detik itu, dari sudut gelap tangga darurat, sebuah bayangan hitam melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Bayangan itu mengayunkan tangannya sebuah ember, berisi cairan merah kental, disiramkan langsung ke arah Tari.
Itu adalah serangan pengecut yang diam-diam diatur oleh Siska. Wanita dengan hati ular, berbisa dari kalangan sosialita, yang bertujuan menghancurkan kehormatan sang nyonya tepat di hari besarnya. Namun kecepatan Bima melampaui insting manusia biasa. Ia menerjang maju bagaikan monster buas yang melindungi wilayahnya. Bima merentangkan lengannya memeluk erat tubuh mungil, tarik ke dalam dekapannya, menggunakan punggungnya yang lebar untuk menghalau semua cairan kotor itu. Di saat yang bersamaan, ia melepaskan jas hitam legamnya dan menutupi kepala Tari. Kegelapan total melanda. Pandangan dunia Tari runtuh tak tersisa. Di bawah jas yang dipenuhi aroma maskulin yang akrab itu, ia ditekan erat pada dada Bima yang berdetak dengan ritme yang gila. Semua konsep benar dan salah, semua kesombongan seorang ratu, terhapus untuk selamanya. Emosi meluap bagaikan bendungan yang jebol, menenggelamkan segala batasan moral. Tari membenamkan wajahnya di dada Bima, kedua tangannya mencengkeram erat. Kemeja pria itu yang basah kuyup. Ia menangis. Isakan yang teredam itu pecah bukan karena ketakutan, melainkan karena pada detik inilah ia secara sukarela melangkah ke dalam hukuman seumur hidup cinta. Bima memeluknya sangat erat, meletakkan dagunya di atas kepala. Tari napasnya yang memburu dan beringas menyampaikan sebuah pesan tanpa kata di dalam pelukannya. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menyakitinya lagi. Penyatuan dua entitas telah selesai pada tingkat spiritual yang paling suci, di tengah reruntuhan konspirasi. Namun ketika Bima perlahan mengangkat kepalanya dari rambut Tari, sepasang matanya yang sedingin silet menyapu sudut gelap lorong itu. Pelaku penyiraman itu telah kabur, tetapi di pergelangan tangannya Bima sempat melihat sebuah tato laba-laba hitam yang sangat kecil. Tangan kirinya diam-diam merogoh saku, celana menekan deretan angka terenkripsi yang dikirimkan kepada Arya, hacker anonim yang ia sewa dengan separuh uang muka pernikahannya. Pesan singkat itu berbunyi, lacak pria dengan tato laba-laba. Retas kartu memori itu sekarang. Mereka sudah mulai. Bima mengeratkan pelukannya pada Tari. Tetapi rasa dingin yang menusuk tulang melintasi benaknya ketika cairan merah yang menetes ke ujung. Sepatunya bukan hanya berbau cat industri, melainkan mengeluarkan aroma anyir darah segar. Dan dari sudut tersembunyi di ujung lorong, sebuah kilatan kamera baru saja menyala dan langsung padam. Apakah senyum yang paling lembut dan doa yang paling tulus? Sejatinya adalah topeng sempurna yang menyembunyikan belati beracun. Siap mengoyak leher musuh di dalam kegelapan malam Jakarta, menumpahkan sayatan hujan yang tajam. Mencuci bersih kemewahan palsu dari pesta pernikahan yang megah. Reza berdiri di teras lobi, utama sedikit memiringkan payung hitam pekatnya. Di bibirnya tersungging senyum perpisahan yang begitu alim saat mobil mewah berlapis baja milik Tari melaju perlahan menembus tirai hujan. Pria itu menundukkan kepala memberi hormat pada sang bibi dan paman barunya yang rendahan. Namun jauh di dasar matanya tersembunyi tatapan kosong dari seorang algojo yang sedang mengantar mayat-mayat menuju liang lahat. Di dalam kabin mobil yang sunyi, hawa dingin dari pendingin ruangan membelit gaun pengantin Tari yang basah kuyup. Wanita itu duduk meringkuk di sudut kursi, sisa-sisa trauma dari insiden penyiraman, dan tatapan julid masih mencakar-cakar batinnya. Ruang sempit itu hanya diisi oleh suara hujan yang menghantam kaca dan deru mesin yang konstan. Bima duduk hanya berjarak sejengkal darinya, sepasang mata kelamnya terpaku tajam pada kaca spion tengah. Insting dari seseorang yang pernah bertahan hidup di dasar jurang masyarakat menjerit liar di dalam pembuluh darahnya. Mobil itu melaju kencang membelah jalan tol yang sepi. Tiba-tiba, sopir di depan memekikkan suara panik yang tertahan di tenggorokan. Rem mobil sama sekali tidak berfungsi. Pedal itu terasa longgar, jatuh tak berdaya menyentuh lantai. Kecepatan kendaraan melampaui batas aman membelah malam, bagaikan peti mati baja yang meluncur lurus menuju neraka. Gejolak keheningan seketika direnggut oleh malaikat maut. Bima tidak ragu sepersekian detik pun. Ia mencondongkan tubuh besarnya ke depan. Satu tangannya merebut paksa kemudi dari sopir yang gemetar. Ketakutan sementara lengannya yang lain terulur ke belakang melingkari pinggang ramping Tari. Menariknya dengan sentakan kuat membenamkan tubuh wanita itu ke dalam dada bidangnya. Peluk aku erat-erat. Jangan lepaskan. Suara Bima menggelegar serak dan penuh otoritas mutlak. Tari yang dilanda kepanikan mencengkeram erat kemeja basah pria itu. Di tengah detik-detik batas antara hidup dan mati yang setipis kertas. Saat mobil itu oleng tak terkendali, tatapan Bima yang membara
Menunduk mengunci sepasang mata Tari yang berlinang air mata. Tidak ada ketakutan dalam tatapan itu. Hanya ada sumpah perlindungan yang beringas. Kehangatan dari dadanya mengalir, menembus lapisan kain menyalakan api, hasrat untuk bertahan hidup, membakar habis semua jarak status sosial di antara mereka. Dengan bantingan setir yang brutal, Bima memaksa seluruh sisi mobil bergesekan keras dengan pembatas jalan beton. Bunga api memancar terang benderang menerangi sudut malam. Suara logam yang saling mencabik memekakan telinga. Sebelum akhirnya mobil itu berputar dan menabrak tumpukan drum penghalang berisi pasir. Kegelapan menghantam. Asap putih mengepul tebal dari kap mesin yang hancur lebur. Bima menendang pintu mobil yang penyok hingga terbuka menggendong Tari dan melesat keluar menembus hujan es. Tepat sebelum kobaran api menelan habis bagian belakang kendaraan itu. Mereka tertatih-tatih berlari masuk lebih dalam ke sebuah kawasan gudang terbengkalai yang tersembunyi di balik pepohonan industri. Pakaian mereka berantakan lengket oleh air hujan dan lumpur kotor. Bima mendesak Tari ke sudut paling gelap di balik kontainer-kontainer berkarat. Ia berdiri membelakangi pintu masuk. Dadanya yang lebar membentuk benteng pertahanan yang menutupi wanita mungil itu sepenuhnya. Tepat pada saat itu dari arah luar pintu gudang. Suara langkah kaki yang menginjak genangan air terdengar mendekat secara berirama. Suara benda logam berat yang diseret di atas aspal, menciptakan bunyi yang membuat darah membeku. Para pembunuh bayaran itu telah menyusul. Bima seketika mengangkat tangannya yang besar dan kasar, membungkam erat bibir Tari yang gemetar demi menyembunyikan suara napasnya yang memburu. Jarak fisik di antara mereka terhimpit hingga tidak menyisakan ruang hampa sedikit pun. Punggung Tari menempel rata pada dinding logam yang dingin, sementara di hadapannya adalah tubuh Bima yang panas membara beriak dengan kekuatan penuh. Suhu tubuh di antara mereka berputar menguap di dalam ruang yang sempit. Represi yang ekstrem mendorong panca indera mereka ke tingkat kepekaan yang menyesakan napas. Tari merasakan dengan sangat jelas setiap detak jantung Bima yang liar berdegup keras menekan dadanya sendiri. Napas panas pria itu berembus memburu menyapu dahinya yang basah. Aroma kayu cendana bercampur dengan bau hujan malam dan bahaya, menciptakan daya tarik yang sangat menyiksa. Ujung jari Bima menekan lembut bibir Tari. Sebuah sentuhan yang ragu-ragu, namun membawa beban ribuan gunung. Kegelapan sempit ini tak lagi menjadi tempat persembunyian, melainkan menjelma menjadi sangkar manis yang mengurung mereka. Gesekan kulit, pergesekan lipatan baju yang basah kuyup, membuat logika Tari terombang-ambing di tepi jurang. Ia memejamkan mata, rapat-rapat bulu matanya yang basah bergetar hebat. Mendambakan sebuah pelepasan yang begitu kuat hingga membuatnya ingin menangis. Tiba-tiba, suara hantaman keras berdenting tajam tepat di dinding kontainer tempat mereka bersembunyi. Salah satu pembunuh memukul dinding logam itu dengan pipa besi. Tari tersentak hebat, sebuah isakan panik hampir saja meledak dari tenggorokannya. Bima secepat kilat mencondongkan tubuhnya lebih dekat lengannya yang lain memeluk pinggang Tari secara penuh, menekannya hingga melebur ke dalam tubuhnya. Ia menundukkan kepala, membenamkan hidungnya di ceruk leher wanita itu, menggunakan napas dan keheningan mutlaknya untuk menelan habis semua kepanikan Tari. Waktu merayap seolah berabad-abad. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh, lalu tenggelam di balik tirai hujan. Mereka telah pergi. Tangan Bima yang membungkam bibir Tari perlahan mengendur. Adrenalin yang ditekan hingga ke batas akhir tiba-tiba meledak bagaikan bendungan yang jebol. Topeng seorang nyonya yang terhormat aturan kaku dari sebuah kontrak pernikahan yang dingin terbakar habis menjadi abu. Takluknya logika telah merampas seluruh ruang dan waktu. Tari mengangkat kedua lengannya yang ramping, memeluk erat leher kokoh Bima. Ia menyembunyikan wajahnya di ceruk bahu pria itu, isakan tangisnya pecah berderai bersamaan dengan suara hujan. Bima tidak melangkah mundur. Tangan besarnya meluncur turun membelai punggung. Tari yang gemetar, lalu memeluknya dengan kekuatan yang beringas seakan ingin menanamkan wanita ini ke dalam darah dan dagingnya. Tidak ada lagi konsep benar dan salah, tidak ada lagi belenggu moral yang membatasi. Dua detak jantung yang liar, tak sengaja menemukan satu sama lain, saling terjalin erat di tengah kehancuran absolut. Napas panasnya berembus tergesa-gesa di sela-sela rambut. Tari bibirnya menyapu lembut pelipis wanita itu, membawa serta rasa sakit yang mendalam dan hasrat memiliki yang tak tertahankan.
Mereka secara sukarela melangkah ke dalam hukuman seumur hidup cinta. Membiarkan sisa rasa yang goyah, namun manis dari penyatuan jiwa itu menenggelamkan mereka berdua. Malam ini mereka bukan lagi majikan dan bawahan, bukan lagi orang asing yang terikat oleh lembaran uang. Mereka adalah dua penyintas yang menyerahkan seluruh kelemahan dan nyawa satu sama lain. Pada tingkat spiritual yang paling suci. Namun di tengah pelukan yang menyesakkan napas itu, sebuah pendar cahaya dingin tiba-tiba berkedip dari layar ponsel di saku celana Bima. Pesan terenkripsi dari Arya baru saja masuk. Bima melirik sekilas ke arah layar. Deretan kalimat singkat itu membawa daya hancur yang mengerikan. Sayatan pada sistem rem mobil malam ini identik 100% dengan metode yang menyebabkan kecelakaan mendiang suami Tari bertahun-tahun yang lalu. Tubuh Bima seketika membeku. Pelukannya pada Tari semakin mengerat sementara sepasang mata kelamnya tenggelam ke dalam wilayah kegelapan yang sangat menakutkan. Phần 5 gia tiệc của bầy sói. Kẻ thù đáng sợ nhất không phải là con thú hoang nhẹ nanh múa vuốt trong rừng thẳm, mà là những kẻ khoác lên mình bộ lễ phục xa hoa. Mỉm cười nâng ly dâng lên bạn thủ nốc độc chết người. Bầu không khí bên trong sanh tiệc của khách sạn 5 sao lộng lẫy nhất. Jakarta ngập ngỡ mùi hương nước hoa đắt tiền hòa quyến cùng mùi vị của sự giả tạo và lòng tham vô đáy. Buổi gia tiệc từ thiện thường niên của tập đoàn Kusuma tưởng chừng là nơi tôn vinh lòng nhân ái, nhưng thực chất lại là một đấu trường tàn khốc, nơi những ánh mắt soi mói rạch nát từng lớp vỏ bọc của những kẻ yếu thế. Tari bước qua cánh cửa lớn khoác lên mình chiếc váy lụa. Đến tuyến ôm sát những đường cong kiêu diễm toát lên vẻ kiêu sa của một vị phu nhân quyền lực. Thế nhưng ẩn dưới lớp trang điểm hoàn mỹ ấy là một linh hồn đang rỉ máu, một đôi chân đang kiệt quệ, vì phải gồng gánh những mưu mô bẩn thỉu của chính những người mang cùng dòng họ. Bên cạnh cô là Bima. Anh không còn là gã tài xế với chiếc áo xuân cũ ngày nào. Trong bộ âu phục cất mấy thứ công tỉ mỉ, Bima vươn cao như một ngọn núi đá sừng sững giữa cơn bão. Anh khẽ gấp khuỷu tay để Tari luồn những ngón tay lạnh ngắt của mình qua. Sự xáo động tĩnh lặng bắt đầu lan tỏa giữa hàng trăm ánh mắt đầy ác ý và những lời xì xào mỉa mai hơi ấm từ bắp tay săn chắc của anh, truyền qua lớp vải lửa pha vào lòng bàn tay Tari một sự tình mịch đầy uy quyền. Không một lời nói nào được cất lên, nhưng nhiệt độ từ cơ thể anh như một tấm khiên vô hình chặn đứng mồi mũi giáo đang chia về phía người phụ nữ của anh. Khoảng cách vật lý cực kỳ gần gũi này thấp lên trong lồng ngực Tari, một sự an tâm kỳ lạ khiến nhịp tim đang đập loạn nhịp của cô dần tìm lại được sự bình ổn. Đúng lúc đó Reza bước tới, cả cháu trai với nụ cười đạo mạo khoác tay Siska đàn bà, mang tâm địa rắn độc, nổi tiếng bậc nhất giới tinh hoa. Phía sau lưng chúng là những thành viên cốm cán của hội đồng quản trị. Reza nâng ly xăm banh, giọng nói của hắn vang lên vừa đủ để những kẻ xung quanh giọng tai lắng nghe. Hắn tuyên bố về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Một động thái ép Tari phải giao lại toàn bộ quyền điều hành Quy Tu Thiện ngay trong đêm nay vì những bê bối tài chính do chính hắn ngụy tạo. Siska nhếch mép buông lơi một câu nhúc ma bọc đường châm biếm rằng Tari đã quá mệt mỏi vì phải nuôi dưỡng một gã đàn ông ăn bám không rõ lai lịch nên mới để tút mất lý trí trong việc kinh doanh. Ngay tại khoảnh khắc những lời lẽ cay độc ấy vừa dứt một tiếng, rít chói tai vang lên từ hệ thống âm thanh của hội trường, cắt đứt hoàn toàn nhịp thở của đám đông. Một biến cố nhỏ nhưng đủ để khiến bầu không khí ngưng trệ, mới ánh mắt giật mình hướng về phía sân khấu trung tâm. Tận dụng giây phút mọi sự chú ý bị xạo nhãng, Bima đột ngột xoay người. Anh vòng cánh tay to lớn thô ráp của mình qua vòng eo thon gọn của Tari, kéo giật cô úp sát vào hông mình. Một lục đạo mạnh mẽ mang đậm tính chiếm hữu bạo liệt truyền qua lớp váy lụa mỏng manh, ép sát đường cong của cô vào cơ thể răng rội của anh. Nhiệt độ quấn quanh giữa hai lớp áo bỏng chốc sôi sức. Bima cúi xuống, đôi mắt đen thẳm sắc như dao cao ghim chặt vào Siska. Lòng ngực anh rung lên và rồi một tràng tiếng Ả Rập lưu loát trầm tĩnh và mang sức nặng ngàn cân vang lên từ môi anh. Từng từ từng chữ đánh thẳng vào lòng tự tôn của Siska lốt trần. Sự ngu dốt và thói đạo đức giả của A đồng thời khẳng định quyền uy tuyệt đối của anh đối với danh dự của vợ mình. Sự bảo vệ ngậm đậm mùi chiếm hữu ấy khiến Tari nghe thở. Trái tim cô va đập cuồng loạn vào lồng ngực. Mùi hương gỗ đàn hương từ anh bữa vay lấy mỗi giác quan khiến lý trí cô trông trên bờ vực thẳm. Chưa để sự bệ bàng của phe Reza kịp lắng xuống, từ xa ngón tay của Arya, gã hacker ẩn danh, đã nhận phím Enter cuối cùng. Màn hình máy chiếu khổng lồ phía sau lưng Reza đột ngột tối sầm rồi bừng sáng trở lại bằng những biểu đồ đỏ rực. Hàng loạt giao dịch rửa tiền những tài khoản công ty vỏ bọc tại nước ngoài và biểu đồ cổ phiếu đang lao dốc không phanh của phe Reza bị phơi bày trần trụi trước hàng trăm ống kính phóng viên. Bầy sói bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Tiếng la hét, tiếng đèn flash nháy liên hồi tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn tột độ. Kế hoạch thâu tóm của Reza vỡ nát thành từng mảnh vụn ngay trong đêm gia tiệc. Giữa cơn hoảng loạn nghẹt thở ấy,
Bima siết chặt eo Tari, dùng thân mình mở đường, đưa cô trốn vào một căn phòng, nghỉ riêng tư, ở góc khuất của hành lang. Cánh cửa gỗ xôi nặng nề vừa đóng sập lại vây nhốt những âm thanh hỗn loạn ở thế giới bên ngoài. Bóng tối và sự tinh mịch ngay lập tức chiếm đoạt không gian. Tới lúc này, mọi sự gồng gánh, mọi lớp vỏ bọc kiêu hãnh của vị phu nhân quyền lực hoàn toàn sụp đổ. Đầu gối Tari nhún ra. Cô trượt dài xuống, nhưng trước khi cơ thể cô kịp chạm đất, Bima đã lao tới. Anh ôm choàng lấy cô, kéo cô ngã nhào vào vòng ngực rộng lớn vững chãi của mình. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay vào đây nhấn chìm mới rào cản luân thường đạo lý. Bima ép sát cô vào cánh cửa lạnh lẽo. Khoảng cách vật lý bị xóa sổ hoàn toàn. Sự cố sát của lớp vải lửa và bò âu phục thô ráp tạo ra những luồng điện xét qua từng dây thần kinh. Hơi thở nóng hôi dồn dập của anh pha thẳng vào hõm của cô, mang theo sự khao khát bảo vệ mãnh liệt đến mức tàn nhẫn. Tari bầu chặt lấy hai vai anh, những ngón tay run rẩy luồn vào mái tóc anh. Cô khóc những tiếng nạt nghẹn ngào, tan vỡ trong hơi thở của người đàn ông đang ôm siết lấy mình. Bima vùi mắt vào xối tóc cô, đôi môi anh trượt dọc theo vành tai, tước đoạt đi lượng dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. Sự áp bách, tự lồng ngực, anh ép cô đến mức phải thở dốc một sự vặn xin vô thanh, đòi hỏi một sự giải tỏa mãnh liệt hơn. Không có khái niệm đúng sai, không còn ranh giới giữa một hợp đồng mua bán và hiện thực. Hai nhịp đạp cuồng loạn vô tình tìm thấy nhau đàn bền vào nhau giữa cõi tinh mịch. Họ tự nguyện quy phục lý trí, bước vào bản án chung thân của ái tình dâng hiến mọi sự yếu đuối cho nhau trong một cơn say không lối thoát. Một sự hòa quyền trọn vẹn ở mức độ thiêng liêng nhất của tâm hồn. Thế nhưng, ngay giữa đỉnh điểm của sự thăng hoa cảm xúc ấy, một luồng ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc điện thoại trong túi Bima khẽ lóe lên. Lòng ngực anh đột ngột cứng đờ. Tari cảm nhận được sự khủng lại của anh, cô hé mở đôi mắt ướt đẫm. Trên màn hình là một dòng tin nhắn cuối cùng từ Arya, mang theo một sự thật lạnh buốt đến thấu xương. Reza không hành động một mình, kẻ đã ký vào lệnh cát phanh xe năm xưa, mang cùng họ với cô. Versi bahasa Indonesia, musuh paling menakutkan bukanlah monster buas yang mengaum memamerkan taring di tengah hutan belantara, melainkan mereka yang mengenakan tuxedo mewah tersenyum begitu manis, sambil menyuguhkan cawan kristal berisi racun mematikan untukmu. Udara di dalam aula perjamuan hotel bintang 5 termegah di Jakarta, berdesak-desakan dengan aroma parfum mahal bercampur baur dengan bau kemunafikan dan keserakahan yang tak berujung. Malam gala amal tahunan konglomerasi Kusuma, yang seharusnya menjadi panggung kemuliaan, nyatanya hanyalah sebuah arena gladiator yang kejam. Di tempat ini, tatapan julid bagaikan belati yang siap menyayat habis setiap lapis pertahanan mereka yang lemah. Tari melangkah melewati pintu ganda raksasa. Balutan gaun sutra hitam pekat memeluk lekuk tubuhnya yang anggun, memancarkan pesona dingin dari seorang nyonya yang berkuasa. Namun jauh di balik riasan wajahnya yang tanpa celah, terdapat jiwa yang berdarah dan sepasang kaki yang hampir patah memikul konspirasi kotor dari orang-orang yang berbagi nama keluarga dengannya. Di sisinya, berjalanlah Bima. Pria itu bukan lagi sopir dengan kemeja pudar. Dalam balutan setelan jas yang dijahit dengan presisi tinggi, Bima menjulang layaknya tebing karang yang menantang badai. Ia sedikit menekuk sikunya, membiarkan jari-jari Tari yang sedingin es menyusup dan berpegangan di sana. Gejolak dalam keheningan mulai merambat perlahan. Di antara ratusan pasang mata yang penuh kedengkian dan bisik-bisik cibiran, kehangatan dari otot lengan Bima yang mengeras mengalir menembus lapisan sutra. Kehangatan itu menghembuskan sebuah otoritas sunyi langsung ke telapak tangan Tari. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap, namun suhu tubuh pria itu menjelma menjadi perisai tak kasat mata, mematahkan setiap panah beracun yang diarahkan pada wanitanya. Jarak fisik yang begitu intim ini menyalakan rasa aman yang aneh di dalam dada. Tari menenangkan detak jantungnya yang sedari tadi berpacu tak karuan. Tepat pada saat itu, Reza melangkah menghampiri. Keponakan dengan senyum alim itu menggandeng Siska wanita dengan hati ular, berbisa yang paling terkenal di kalangan sosialita. Di belakang mereka berbaris anggota dewan direksi yang telah dibeli kesetiaannya. Reza mengangkat segelas sampanye. Suaranya sengaja dinaikkan agar setiap telinga pendosa di sekitarnya bisa mendengar. Ia mengumumkan sebuah mosi tidak percaya. Sebuah manuver untuk memaksa Tari menyerahkan kendali yayasan malam ini juga atas tuduhan skandal keuangan yang ia rekayasa sendiri. Siska tersenyum sinis, melontarkan hinaan berlapis gula menyindir bahwa Tari pasti terlalu lelah memelihara pria parasit tanpa asal-usul, hingga kehilangan akal sehatnya dalam berbisnis. Tepat ketika kalimat berbisa itu usai,
Sebuah lengkingan tajam feedback mikrofon tiba-tiba menjerit dari sistem tata suara aula. Suara itu seketika memutus napas kerumunan. Sebuah insiden kecil, namun cukup untuk membekukan suasana menarik. Paksa semua pasang mata ke arah panggung utama. Memanfaatkan detik-detik saat perhatian semua orang terpecah. Bima bergerak dengan gerakan yang mengejutkan. Lengan besarnya yang kasar melingkari pinggang ramping tari. Menariknya dengan satu sentakan keras hingga tubuh wanita itu menabrak pinggulnya. Sebuah tekanan yang kuat penuh dengan dominasi liar. Mengalir menembus gaun sutra yang tipis memaksa lekuk tubuh tari menempel rapat pada otot-otot Bima yang mengeras. Suhu yang berputar di antara pakaian mereka mendidih dalam sekejap. Bima menundukkan kepalanya. Sepasang matanya yang segelap malam menancap tajam bagai silet ke arah Siska. Dadanya bergemuruh. Dan kemudian untayan kalimat dalam bahasa Arab yang sangat fasih, tenang, dan membawa beban ribuan ton meluncur dari bibirnya. Setiap kata, setiap suku kata. Menghantam telak, harga diri Siska menelanjangi kebodohan dan kemunafikannya. Sekaligus menegaskan kekuasaan mutlak Bima atas kehormatan istrinya. Perlindungan posesif yang sunyi itu membuat Tari sesak napas. Jantungnya berontak menghantam-hantam tulang rusuknya. Aroma kayu cendana dari tubuh pria itu mengepung seluruh panca inderanya, membuat logikanya bergoyang hebat di tepi jurang ketidakwarasan. Belum sempat rasa malu kubu Reza mereda. Dari jarak yang tak diketahui, jari Arya sang hacker dalam bayangan menekan tombol enter terakhirnya. Layar proyektor raksasa di belakang Reza mendadak gelap gulita sebelum menyala terang menampilkan grafik-grafik merah darah. Rantai transaksi pencucian uang daftar rekening perusahaan cangkang di luar negeri dan grafik saham kubu Reza yang terjun bebas tanpa rem terpampang telanjang di hadapan ratusan lensa kamera jurnalis. Para serigala mulai saling menerkam. Jeritan panik dan kilatan lampu flash yang menyilaukan menciptakan kekacauan yang absolut. Rencana kudeta Reza hancur berkeping-keping tepat di tengah pesta perjamuannya sendiri. Di tengah kepanikan yang mencekik itu, Bima mengeratkan pelukannya pada pinggang Tari. Ia menggunakan tubuhnya untuk membelah kerumunan. Membawa wanita itu lari dan bersembunyi ke dalam sebuah ruang tunggu privat di sudut lorong yang terlupakan. Pintu kayu ek yang tebal itu ditutup dengan bantingan keras, mengunci rapat semua suara kekacauan dari dunia luar. Kegelapan dan keheningan seketika merampas ruangan itu. Pada detik inilah, semua beban berat semua topeng keangkuhan dari sang nyonya yang berkuasa runtuh tanpa sisa. Lutut Tari melemah, ia meluncur jatuh. Namun sebelum tubuhnya menyentuh lantai Bima telah menerjang maju. Pria itu menangkapnya, menariknya jatuh ke dalam pelukan dada bidangnya yang kokoh. Emosi yang ditekan sedemikian lama akhirnya meledak bagai bendungan jebol, menenggelamkan segala rintangan moral. Bima mendesak tubuh Tari ke permukaan pintu yang dingin. Jarak fisik di antara mereka terhapus sepenuhnya. Gesekan antara sutra halus dan kain jas yang kasar menciptakan aliran listrik yang menyengat setiap saraf. Napas Bima yang panas dan memburu berembus deras di ceruk leher Tari, membawa hasrat melindungi yang begitu kuat hingga terasa kejam. Tari mencengkeram erat bahu pria itu. Jari-jarinya yang gemetar menyusup ke dalam helaian rambut Bima. Ia menangis. Isakan-isakan yang tertahan hancur melebur dalam setiap embusan napas pria yang memeluknya erat. Bima membenamkan wajahnya pada rambut Tari. Bibirnya meluncur perlahan di sepanjang daun telinga wanita itu merampas sedikit oksigen yang tersisa di udara. Tekanan dari dada Bima memaksanya terengah-engah. Sebuah permohonan tanpa suara yang menuntut pelepasan yang lebih liar. Tidak ada lagi konsep benar dan salah. Tidak ada lagi batas antara kontrak bisnis dan kenyataan. Dua detak jantung yang gila tak sengaja menemukan satu sama lain. Saling terjalin erat di dalam keheningan. Mereka secara sukarela menaklukkan logika, melangkah ke dalam hukuman seumur hidup, cinta, menyerahkan segala kelemahan satu sama lain dalam kemabukan tanpa jalan keluar. Sebuah penyatuan yang utuh pada tingkat spiritual yang paling sakral. Namun, tepat di puncak resonansi emosi yang meluap itu, sebuah pendar cahaya redup dari ponsel di saku Bima berkedip pelan. Dada pria itu mendadak menegang kaku. Tari merasakan kekakuan itu, ia membuka perlahan matanya yang basah. Di layar ponsel tersebut, terpampang sebuah pesan terakhir dari Arya. Pesan yang membawa kebenaran sedingin es yang menusuk tulang, Reza tidak bertindak sendirian.
orang yang menandatangani perintah pemotongan rem mobil bertahun-tahun silam. Memiliki nama belakang yang sama dengan Tari. Adakah bingkisan yang dibungkus rapi dan dikirimkan di tengah malam buta? Bukan untuk merayakan kebahagiaan, melainkan untuk membunuh jiwa yang sudah berdiri goyah di tepi jurang. Yang dalam malam Jakarta terasa begitu pekat. Langit seakan ingin runtuh menimpa atap-atap genteng mansion eksklusif keluarga Kusuma. Sisa-sisa trauma dari malam gala yang mengerikan masih mencakar-cakar di dalam pikiran Tari. Baru saja ia melangkah melewati pintu kayu ek yang berat di ruang tamu. Tatapannya terhenti kaku. Tergeletak sebatang kara di atas meja teh marmer, sebuah kotak kardus hitam pekat tanpa nama pengirim. Hanya mengeluarkan bau busuk yang samar. Tari melangkah maju dengan lambat. Jemarinya yang kurus dan gemetar mengelupas lakban tersebut. Tepat saat tutup kotak itu terbuka, sebuah jeritan tercekat tersangkut di tenggorokannya, teronggok di atas potongan kertas. Sebuah belati yang berlumuran cairan merah gelap, berbau anyir menindih. Setumpuk dokumen utang rentenir dari dunia bawah tanah. Nama peminjam, tanda tangan, dan bahkan cap jempol di sana. Semuanya menggunakan nama Tari. Itu adalah serangan pengecut yang membidik langsung pada nyawa dan kehormatannya. Kegelapan di depan mata Tari berputar. Dadanya kehabisan oksigen. Kaki telanjangnya melemas. Dan ia pun rubuh di atas karpet bulu domba kehilangan kesadarannya. Keheningan mansion itu terkoyak kasar saat Bima mendorong pintu masuk. Pandangannya langsung menabrak tubuh mungil yang tergeletak tak berdaya di lantai. Tepat di sebelah kotak terkutuk itu. Ruang di sekelilingnya seolah membeku menjadi balok es. Semua suara hujan di luar sana dirampas sepenuhnya. Hanya menyisakan raungan memanggil nama Tari yang bergema di dasar tenggorokannya. Bima menerjang maju, menendang belati kotor itu menyingkir. Ia jatuh berlutut, menyusupkan kedua lengannya yang besar dan kokoh untuk merangkul tubuh Tari yang sedingin es, mengangkatnya dan berlari lurus menuju kamar tidur utama. Tiba-tiba, dering telepon rumah yang melengking memecah napas Bima yang memburu. Mesin penjawab otomatis menyala. Dari seberang sana, suara Reza yang lembut dan penuh kepalsuan bergema di sepanjang lorong yang sepi. "Bibi, aku dengar Bibi terjerat utang dengan mafia. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan uang tunai untuk melunasinya. Bibi hanya perlu menandatangani surat penyerahan hak kelola yayasan. Dan semuanya akan kembali damai." Bima menggertakkan giginya. Rahangnya mengeras memperlihatkan urat-urat kemarahan yang beringas. Bajingan itu mematahkan kaki Tari lalu mengulurkan sepasang tongkat kruk untuk bermain sebagai pahlawan. Meletakkan Tari di atas kasur empuk. Bima menyadari bahwa seluruh tubuh wanita itu bergetar hebat. Kepanikan yang ekstrem memicu demam tinggi yang tiba-tiba. Dahinya basah oleh keringat. Bibirnya yang pucat terus bergumam tanpa henti dalam igauan. Dengan tergesa-gesa Bima melepaskan jasnya, lalu membuka kemejanya yang basah oleh air hujan melemparkannya ke lantai. Dada bidangnya yang terbuka dan keras. Naik turun mengikuti napasnya yang berat. Ia mengambil handuk dingin, duduk merapat di tepi ranjang, dan dengan hati-hati menyekadahi Tari yang panas membara. Namun dalam igauannya Tari memberontak. Ia mengayunkan tangannya yang lemah ke udara, seolah berusaha menggapai sandaran di tengah lautan yang menenggelamkannya. Tanpa ragu sedikit pun, Bima mencondongkan tubuhnya ke depan, menggunakan tubuh besarnya untuk membungkus wanita itu. Ia memeluk bahu Tari yang bergetar, menekannya rapat-rapat ke dada telanjangnya yang panas. Sentuhan ragu-ragu di awal, dengan cepat berubah menjadi tekanan yang menegangkan. Suhu tubuh yang berputar di antara kain sutra tipis Tari dan kulit telanjang Bima mendidih seketika, membakar habis semua batas moral. Aroma kayu cendana dari tubuh pria itu bercampur dengan aroma keringat demam Tari menciptakan atmosfer yang menyesakkan, mengurung mereka berdua dalam sebuah sangkar manis. Bima memejamkan matanya erat-erat. Apa kongkeh? Dadanya terasa nyeri saat merasakan kelembutan dan kerapuhan absolut dari nyonya. Terhormat yang kini bersandar padanya. Naluri seorang pria menjerit di dalam pembuluh darahnya. Mendambakan untuk menunduk mendaratkan kecupan di dahi yang basah itu untuk menenangkan segala penderitaannya. Namun logikanya menahan kuat. Bagaikan rantai tak kasat mata yang mencekik lehernya. Jarak fisik telah menyusut ke titik bahaya. Hanya dengan menunduk beberapa sentimeter lagi, semua perjanjian, semua norma kesopanan akan hancur berkeping-keping.
Represi itu membengkak hingga ke batas maksimal. Bima menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Memaksa dirinya menahan beban. Godaan itu hanya berani menggunakan tangan kasarnya untuk membelai rambut Tari yang kusut dalam kebisuan. Tepat saat pergolakan batin itu menyiksanya, sebuah getaran keras terasa dari ponsel di saku celana panjang Bima. Ia dengan susah payah meraih layar ponselnya. Sebuah pesan terenkripsi dari Arya masuk, Dimas tidak melarikan diri ke luar negeri seperti yang kita kira. Dia disekap oleh Reza di ruang bawah tanah gudang tua, disiksa untuk memalsukan dokumen utang yang dijatuhkan ke Tari. Sepasang mata Bima menggelap seketik. Iblis yang sesungguhnya tidak hanya memanipulasi uang, tetapi juga memanipulasi nyawa orang-orang di sekitarnya. Pada detik itulah, keheningan pecah. Tari membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya kosong. Dipenuhi kepanikan absolut karena mimpi buruk itu masih mencengkeram pikirannya. Monumen kebanggaan sang nyonya hancur total. Ia mencengkeram kuat kedua bisep Bima. Kukunya menancap dalam di kulit pria itu. Isakan tangis yang memilukan meledak dari dadanya, mengoyak udara yang sunyi. Aku tidak berutang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa mereka menyudutkanku sampai mati? Isaknya air mata membanjiri wajahnya yang kuyu. Runtuhnya pertahanan wanita itu adalah tetes terakhir yang menghancurkan logika Bima sepenuhnya. Ia melingkarkan lengannya, memeluk tubuh mungil itu dengan kekuatan yang beringas seolah ingin menanamkan Tari ke dalam tulang sumsumnya. Ia menekan kepala Tari untuk bersembunyi di ceruk lehernya, membiarkan air mata panas wanita itu membasahi bahunya. Semua benteng pertahanan jebol, menyapu bersih batas-batas kontrak pernikahan. Dua detak jantung yang gila tak sengaja menemukan satu sama lain, saling terjalin dalam keputusasaan dan hasrat untuk melindungi. Napas Bima yang memburu dan panas. Berembus deras di daun telinga Tari. Aku di sini. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyentuhmu. Sekalipun harus melangkah ke neraka, aku akan menyeret mereka ikut bersama kita, bisik Bima. Suaranya yang serak menyimpan sumpah beracun. Tidak ada lagi konsep benar dan salah. Mereka secara sukarela melangkah ke dalam hukuman seumur hidup cinta. Penyatuan dua jiwa ini telah melampaui segala batasan fisik, mencapai puncak resonansi yang paling suci. Namun, di tengah pelukan yang menyesakan itu, Tari tiba-tiba mengangkat matanya yang basah. Bibirnya yang bergetar mendekat ke telinga Bima, menggumamkan sebuah kalimat dalam igawannya. Sebuah nama yang bukan Reza, bukan pula Dimas, Paman. Paman ada di sana pada malam rem mobil itu dipotong. Bima membeku. Napasnya terhenti. Rahasia paling mengerikan tentang kematian mendiang suaminya tidak datang dari orang asing, melainkan dari sebuah bayangan yang selama ini bersembunyi di dalam mansion ini. Apakah kebenaran yang dikubur dalam-dalam di bawah berlapis-lapis tanah? Ketika digali kembali tidak membawa cahaya keadilan, melainkan sabit malaikat maut yang siap merobek jiwa-jiwa yang hanya bisa berpegang pada secercah harapan yang rapuh badai tropis, mencambuk jendela-jendela kaca mansion Kusuma dengan embusan angin yang menusuk tulang. Bima berdiri di depan cermin, diam-diam mengancingkan mantel hitam kelamnya bersiap untuk sebuah penyusupan yang akan menentukan seluruh nasib mereka. Rencana telah disusun dengan sempurna bersama Arya, sang sekutu dari dunia bawah tanah. Target malam ini adalah sistem peladen di ruang bawah tanah perusahaan cangkang milik Reza. Tempat disembunyikannya rekaman keamanan yang tak pernah terungkap ke dunia. Gejolak dalam keheningan perlahan menyebar ketika Tari melangkah mendekat dari arah belakang. Kaki telanjangnya melangkah tanpa suara di atas karpet bulu domba. Bima sedikit tertegun saat menyadari aroma ilang-ilang yang akrab telah mengepung penciumannya. Tari mengangkat kedua tangannya yang mungil dan kurus. Dengan penuh kehati-hatian merapikan kerah baju pria itu. Jarak fisik menyempit hingga ke titik di mana Bima bisa menghitung setiap getaran pada bulu mata wanita itu yang basah. Ujung jari Tari menyapu lembut kain yang kasar. Tak sengaja menyentuh jakun Bima yang bergerak naik turun. Sebuah aliran panas yang tak terlihat menembus kulit, membakar habis semua lapisan es yang mendinginkan. Tatapan Tari berkobar oleh kecemasan yang ekstrem. Namun jauh di dasarnya tersimpan sebuah kepercayaan yang mutlak. Bima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengulurkan tangannya, menggunakan ibu jarinya yang kasar untuk mengusap lembut tulang pipi pucat sang nyonya.
Sentuhan yang ragu-ragu itu bagaikan sebuah sumpah yang abadi. Menyalakan api untuk menghangatkan jiwa wanita itu yang hancur sebelum ia menghilang di telan malam yang pekat. Pukul 2 dini hari. Gedung perkantoran yang terbengkalai itu berdiri terasing di tengah pusat Jakarta. Layaknya sebuah nisan beton raksasa. Di dalam ruang peladen yang sangat dingin, lampu-lampu sinyal berkedip tanpa henti. Tangan Arya menari di atas papan ketik bagaikan hantu, meruntuhkan satu persatu lapisan dinding api dari sistem keamanan yang dibangun Reza. Bima berdiri bersandar pada dinding. Tatapannya setajam silet menyapu layar kamera pengawas di luar. Proses penyalinan data hanya menyisakan 15% lagi. Tiba-tiba, sebuah bunyi derak logam terdengar tajam dari ujung lorong yang sepi. Bima menahan napasnya. Sorot matanya memberi isyarat agar Arya menghentikan semua gerakan. Suara langkah kaki yang berat menghantam lantai epoksi terdengar semakin jelas. Seseorang sedang berpatroli di luar jadwal. Udara menjadi sangat pengkap, nyaris merampas semua oksigen. Detak jantung menghantam gendang telinga. Tepat pada detik ketika gagang pintu mulai berputar perlahan. Bunyi bip pertanda data selesai diunduh berbunyi. Bima menyambar kartu memori itu. Menarik Arya mundur ke sudut gelap sistem ventilasi. Bergegas melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Hanya sepersekian detik sebelum sorot lampu senter menyapu seisi ruangan. Kembali ke mansion saat langit hampir fajar. Bima melangkah masuk ke ruang kerja di mana Tari masih duduk, meringkuk di atas sofa beludru. Matanya lelah namun tak terpejam sedetik pun. Pria itu mendekat, meletakkan sebuah kartu memori berwarna hitam di atas meja kaca. Tekanan dari kebenaran yang akan segera terungkap, membebani setiap inci udara di sana. Bima berlutut dengan satu kaki di atas karpet, membungkus kedua tangan Tari yang saling bertautan dan sedingin es. Telapak tangan pria itu terasa sangat panas, menyalurkan kekuatan hidup yang besar ke dalam tubuh wanita itu yang bergetar hebat. Suhu tubuh berputar di tengah keheningan, meregangkan setiap saraf hingga ke batasnya. Napas Bima berembus pelan di atas jemari Tari, sebuah represi yang ekstrem sebelum badai besar menghantam. Apapun yang akan kau lihat nanti, tolong ingatlah aku akan selalu ada di sini, bisik Bima. Suaranya yang serak dan dalam menyimpan kekuatan yang tak terbatas. Layar komputer menyala terang. Rekaman keamanan dari bertahun-tahun silam muncul dipenuhi bintik-bintik buram noise. Pemandangan ruang bawah tanah, tempat parkir konglomerasi Kusuma. Sesosok tubuh berjaket abu-abu tampak menunduk di bawah kolong mobil mendiang suami Tari. Saat sosok itu memalingkan wajahnya ke arah kamera yang tersembunyi, wajah alim yang sangat dikenal itu terlihat dengan sangat jelas. Itu adalah Reza. Di tangannya terdapat sebuah pemotong kabel khusus. Ia dengan tangannya sendiri memutus sistem rem mobil tersebut. Tersenyum penuh kemenangan lalu menghilang dari pandangan. Mata Tari terbelalak lebar. Napasnya terhenti seketika. Semua suara di sekelilingnya seakan tersedot ke dalam lubang hitam kosmik. Topeng keangkuhan, kesabaran dan budaya Rimo yang ia jalani selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping menjadi ribuan pecahan kaca yang menyayat hatinya. Suami yang sangat ia puja, kecelakaan tragis di masa lalu, semuanya hanyalah sebuah naskah berdarah yang didalangi oleh keponakan yang ia sayangi dan besarkan. Sebuah jeritan yang merobek keheningan malam meledak dari tenggorokan Tari. Pandangan dunianya runtuh tak tersis. Kakinya melemas, tubuh rampingnya terhuyung lalu jatuh ambruk. Secepat kilat Bima menerjang maju, menangkap dan memeluk tubuh itu sepenuhnya sebelum menyentuh lantai. Ia menarik, Tari jatuh ke atas karpet, kaki menjadikan dada bidangnya yang kokoh sebagai perisai dari tragedi yang sedang menyiksa jiwa wanita itu. Tari mencengkeram erat ke meja Bima, menangis histeris isakan demi isakan kegilaan meluap tanpa henti. Rasa sakit yang paling ekstrem merampas semua oksigen. Membuatnya terengah-engah memohon sebuah keselamatan. Represi Bima akhirnya jebol tak tertahankan. Ia memeluk erat pinggang Tari, menekan tubuh wanita yang gemetar itu hingga tertanam dalam-dalam ke dalam tubuhnya. Jarak fisik terhapus untuk selamanya. Tidak ada lagi konsep benar dan salah. Tidak ada lagi batas moralitas majikan dan bawahan. Yang tersisa hanyalah empati mutlak dari dua jiwa yang penuh luka.
Detak jantung Bima yang berdegup liar menyatu dengan ritme isakan tari. Napas panas pria itu terbenam di helaian rambut sang nyonya. Bibirnya menyapu tergesa-gesa di atas dahi tari yang bersimbah peluh menyalurkan sentuhan penenang yang sangat beringas. Emosi tumpah ruah dalam sebuah tanghua dari kasih sayang dan pemahaman yang paling dalam. Mereka melebur menjadi satu. Secara sukarela melangkah ke dalam hukuman seumur hidup cinta tepat di tengah puing-puing kebenaran yang hancur. Namun, tepat pada detik ketika isakan tari mulai mereda di dalam pelukannya, sepasang matanya yang bengkak dan merah, tanpa sengaja menatap layar komputer yang sedang dihentikan sementara. Di sudut paling gelap dari video tersebut, terpantul melalui sebuah cermin cembung di area parkir, sebuah siluet bayangan ketiga yang sedang berdiri melipat tangan. Diam-diam menyaksikan Reza memotong rem mobil tanpa niat menghentikannya sama sekali. Tari menahan napasnya. Seluruh tubuhnya membeku kaku, jari-jarinya yang dingin mencekik erat lengan Bima. Suaranya berbisik parau hancur oleh kengerian yang absolut. Bima, bayangan yang berdiri di dalam kegelapan itu bukan hanya Reza, mungkinkah? Perangkap yang paling mematikan dan keji justru dirajut dalam diam oleh sang mangsa yang tampak berdiri gemetar di garis batas antara hidup dan mati. Pagi itu, di kantor pusat konglomerasi Kusuma Udara terasa begitu mencekik. Panas yang memanggang dari cuaca Jakarta seolah terkurung rapat di dalam ruang rapat berdinding kaca di lantai teratas. Tari berdiri di kursi pimpinan. Gaun sutra berwarna gading yang ia kenakan bergetar pelan mengikuti setiap tarikan napasnya yang berat. Budaya Rimo yang menuntutnya untuk selalu bersabar. Tek. Seakan telah mengikis habis sisa-sisa kehidupan di wajahnya. Tiba-tiba pintu kaca anti geluru itu terdorong terbuka. Reza melangkah masuk. Senyum alim yang selalu menjadi topengnya, kini telah digantikan oleh arogansi yang gila dan membabi buta. Di belakangnya barisan polisi dari unit kejahatan ekonomi berderit masuk. Sang wasit telah mengambil posisi dan Reza sangat yakin ia sedang menggenggam vonis mati untuk sang nyonya terhormat. Pria itu melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja kaca. Dengan lantang mengumumkan surat perintah penangkapan Tari atas tuduhan penggelapan dan pencucian miliaran rupiah dari dana Yayasan Amal. Bisik-bisik julid yang penuh penghakiman langsung meledak dari para anggota Dewan Direksi. Tekanan tak kasat mata menindih bahu Tari yang rapuh, namun tepat sebelum petugas polisi itu melangkah maju, satu langkah saja Bima telah bergerak. Punggungnya yang lebar dan kokoh berdiri menjulang layaknya tebing karang, memotong jarak antara dunia yang kejam dan wanita miliknya. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap. Keheningan yang menekan menguasai seluruh ruangan. Tari menundukkan kepalanya. Jari-jarinya yang sedingin es mencengkeram erat ujung jas hitam legam milik Bima. Aroma kayu cendana yang sangat ia kenal menguar dari tubuh pria itu, membelit indera penciumannya. Dada Bima naik turun menyimpan ketenangan yang mematikan. Itu adalah represi yang ekstrem sebelum badai besar mengamuk. Sebuah garis pertahanan yang mustahil untuk ditembus. Sandiwara yang sangat brilian Reza. Suara Bima mengalun rendah dan serak. Bergesekan dengan gendang telinga semua parasit yang hadir. Tapi kau lupa satu hal. Mereka yang terlalu lama bersembunyi di dalam kegelapan, pada akhirnya akan ditelan hidup-hidup oleh kegelapan itu sendiri. Pria itu mengangkat sebelah tangannya mengetuk meja satu kali dengan jari telunjuknya. Pada detik yang sama, dari sebuah lokasi rahasia Arya, sang hacker menekan tombol eksekusi. Sebuah bunyi klik tajam bergema serentak. Seluruh pintu darurat dan sistem lift di lantai itu terkunci secara otomatis. Mereka semua kini terjebak di dalam sebuah sangkar tanpa jalan keluar. Dalam sekejap mata, layar proyektor raksasa di belakang Reza bergulir turun. Bukan bukti palsu tentang Tari yang muncul, melainkan deretan panjang dokumen transfer ilegal ke rekening-rekening perusahaan cangkang di luar negeri atas nama Reza. Dan kemudian, rekaman kamera keamanan yang penuh noise dari area parkir bertahun-tahun yang lalu diputar. Gambar Reza, yang dengan tangannya sendiri menggunakan tang pemotong untuk menghancurkan sistem rem mobil mendiang suami, Tari, terpampang begitu telanjang, begitu brutal. Kebenaran yang setajam silet itu menyayat udara. Sepasang mata Reza membelalak penuh kegilaan. Ia baru sadar, ia baru saja melangkah masuk ke dalam liang lahat yang ia gali sendiri. Para polisi itu seketika memutar arah senjata mereka.
berjalan mendekati sang dalang yang sesungguhnya. Atmosfer ruangan meregang kencang bak dawai yang nyaris putus. Tiba-tiba, Reza mengaum dengan suara binatang buas. Ia menyambar asbak kristal padat dari atas meja, lalu menerjang maju membabi buta ke arah Tari berniat menyeret wanita itu mati bersamanya. Kecepatan dari keputusasaan itu membelah udara. Tepat saat asbak itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Tari, tangan Bima yang kasar melingkari pinggang ramping wanita itu. Dengan kekuatan yang beringas, ia menarik Tari hingga menabrak kuat ke sisi pinggulnya. Sementara lengannya yang lain menebas ke depan menangkis serangan mematikan itu. Asbak kristal itu terlempar hancur berkeping-keping di lantai marmer, menyebarkan pecahan debu kaca ke udara. Sentuhan yang cepat namun brutal itu membuat napas Tari terputus. Sebuah isakan panik tertelan kembali ke dalam tenggorokannya. Suhu yang berputar di antara kain sutra dan tubuh pria itu mendidih oleh campuran rasa takut dan dahaga perlindungan yang absolut. Mata Bima menggelap merah. Ia menendang Reza hingga tersungkur jatuh sebelum polisi sempat melumpuhkan pria licik itu ke lantai. Reza diborgol. Ia berteriak mengutuk tanpa henti. Saat tubuhnya diseret, paksa keluar dari ruangan. Vonis hukum pidana dan hukuman sosial berupa kehinaan mutlak telah resmi dijatuhkan. Menghancurkan seluruh delusi kekuasaan sang tiran hingga menjadi debu. Dewan direksi melangkah mundur dalam kebisuan lalu bergegas membubarkan diri. Pintu kayu mahoni itu perlahan tertutup rapat. Ruangan yang luas itu kini hanya menyisakan mereka berdua. Keheningan segera dipecahkan oleh napas yang terengah-engah. Adrenalin dari pertarungan hidup dan mati mulai menyusut, meninggalkan kekosongan hasrat yang mencekik. Topeng kesabaran Rimo di wajah Tari hancur lebur, digantikan oleh gelombang tsunami emosi. Logika menyerah sepenuhnya pada kemenangan dan kebebasan. Ia mendongak menatap Bima dengan sepasang matanya yang basah, lalu tanpa memedulikan apapun lagi ia berlari menerjang pria itu. Jarak fisik dirampas tanpa ampun. Tari menabrak dada bidang yang keras itu. Gesekan beringas antara sutra yang lembut dan kain jas yang kasar, menciptakan aliran listrik yang menyengat setiap saraf yang tersisa. Bima terdorong mundur satu langkah. Punggungnya menabrak dinding kaca yang dingin. Ia mengangkat kedua tangan besarnya yang terasa panas membara menangkup wajah Tari yang dibanjiri air mata. Ibu jarinya menyapu lembut bibir wanita itu yang bergetar hebat. Napas Bima yang berapi-api, berembus memburu, menekan begitu dekat merampas sisa oksigen terakhir dari paru-paru sang nyonya. Tari memejamkan matanya rapat-rapat. Kedua tangannya menyusup ke dalam helaian rambut. Bima mencengkeramnya seakan sedang berpegangan pada satu-satunya sumber kehidupan. Ia merintih pelan, sebuah permohonan tanpa suara. Represi itu meledak seperti bendungan pecah. Ini bukan lagi sandiwara. Tidak ada lagi batas-batas moralitas yang merantai. Dua detak jantung yang liar tanpa sengaja menemukan satu sama lain. Saling mengikat erat dalam kemabukan tanpa jalan keluar. Mereka runtuh bersama dalam tanghua dari resonansi jiwa. Menyerahkan seluruh kelemahan dan kekuatan kepada satu sama lain secara sukarela melangkah ke dalam hukuman seumur hidup cinta. Namun, tepat ketika dahi, mereka masih bersandar satu sama lain tenggelam dalam kehangatan penyatuan jiwa yang sakral itu. Sebuah bunyi tajam terdengar dari arah pintu. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan yang lambat berirama dan penuh nada ejekan bergema di udara. Dari dalam kegelapan lorong yang pintunya sedikit terbuka, sesosok bayangan jangkung melangkah masuk. Bayangan ketiga dari video di area parkir bertahun-tahun yang lalu. Sosok yang diam-diam menarik benang dari seluruh tragedi ini, akhirnya menampakkan wujudnya di bawah cahaya terang. Mungkinkah ketika topeng terakhir jatuh berderak ke lantai, manusia akan menemukan keselamatan yang abadi itu? Atau justru itu hanyalah tirai pembuka untuk tragedi yang ratusan kali lipat lebih kejam? Suara tepuk tangan yang lambat dan berirama bergema memantul di dinding ruang rapat yang udaranya terasa begitu pekat. Dari dalam bayangan lorong yang gelap sesosok tubuh yang sangat dikenal melangkah keluar dengan tenang. Orang ketiga, dalam rekaman video keamanan bertahun-tahun yang lalu, bayangan yang tersenyum diam menyaksikan Reza memotong rem mobil, tidak lain adalah Dimas. Sang mantan kekasih dengan senyum sangat mentari,
kini mengenakan setelan jas mahal dengan sorot mata yang menyala oleh keserakahan yang gila. Ia tidak melarikan diri ke luar negeri. Ia juga tidak pernah disekap. Semua itu hanyalah sebuah sandiwara berdarah yang ia sutradarai sendiri. Meminjam tangan Reza untuk menyingkirkan semua rintangan, lalu meminjam tangan Bima untuk mengirim Reza ke balik jeruji besi. Sebuah kudeta yang sangat luar biasa brilian. Dimas menyeringai, tatapannya menyapu tubuh Tari yang bergetar hebat. Bayi di dalam perutmu itu adalah tiket emasku yang paling sempurna. Serahkan kendali yayasan amal ini kepadaku, dan aku akan memberikan status yang sah untukmu dan anak itu. Jika tidak, rahasia tentang kehamilan haram ini akan menghiasi halaman depan semua media cetak besok pagi. Dimas melangkah maju dengan penuh percaya diri. Tangannya terulur di udara berniat menyentuh rahang Tari yang pucat pasi. Namun, tepat ketika jari-jari kotor itu hanya berjarak 1 inci dari kulit Tari, sebuah hantaman beringas menghentikannya. Bima mengayunkan tangannya mencengkeram pergelangan tangan Dimas dengan kekuatan yang seolah mampu meremukan tulang belulang. Tepat saat amarah itu hampir meledak menjadi kekerasan fisik. Sebuah suara dentuman yang memekakan telinga memecah ketegangan. Pintu utama ruang rapat ditendang hingga terbuka lebar. Arya, sang hacker dengan wajah sedingin es, melangkah masuk bersama barisan pengawal berpakaian hitam dan pasukan polisi khusus. Kau pikir semua rekaman pemerasanmu itu dienkripsi dengan sangat aman, Dimas? Suara Arya mengalun datar, namun sedingin gletser di musim dingin. Belum sempat, Dimas bereaksi, sepasang borgol baja telah mengunci kedua pergelangannya dengan kasar. Pria itu berteriak, "Bakayas Iasa," memberontak dalam keputusasaan yang mutlak saat tubuhnya diseret, tanpa ampun keluar dari ruangan. Panggung sandiwara para iblis berwajah manusia itu akhirnya runtuh di bawah tebasan pedang keadilan. Berbulan-bulan berlalu, badai telah menjauh dari langit Jakarta. Di dalam kamar persalinan yang sunyi di rumah sakit swasta milik keluarga Kusuma, tangisan nyaring seorang bayi membelah udara merobek kabut tebal dari hari-hari yang gelap. Bima mengenakan pakaian steril medis. Kedua tangannya yang besar, yang terbiasa menggenggam skop, dan kemudi mobil kini dengan penuh kehati-hatian memeluk sesosok kehidupan kecil yang masih merah. Inisiasi emosi yang luar biasa mulai menggelegak. Tatapan Bima bertemu dengan sepasang mata Tari yang basah di atas ranjang pesakitan. Meskipun bayi ini tidak membawa setetes pun darahnya, namun ikatan seorang ayah telah tumbuh subur di tengah amukan badai. Ruang rumah sakit yang berbau obat-obatan itu seakan memudar, digantikan oleh empati hening yang beresonansi dari kedua dada mereka. Aroma kayu cendana yang bersahaja dari tubuh Bima menguar, menenangkan segala rasa sakit fisik yang mendera sang nyonya. Namun, ketika badai usai keheningan justru menjadi musuh yang paling mengerikan untuk menggerogoti kewarasan manusia. Di suatu malam akhir pekan rintik hujan turun membasahi kaca jendela mansion dengan irama yang monoton. Bima telah menggunakan ketajaman dan otoritas barunya untuk membersihkan segala sisa kebusukan di dalam yayasan amal. Mengubahnya menjadi benteng yang tak tertembus untuk melindungi para wanita yang tertindas. Ia melangkah masuk ke ruang kerja, di mana Tari sedang berdiri termenung di dekat jendela, dibalut dalam gaun sutra malam yang sangat tipis. Saat Bima mendekat, Tari perlahan berbalik. Matanya merah dan sembab. Jari-jarinya yang kurus mendorong sebuah map dokumen ke tengah meja kaca. Itu adalah surat cerai. Diiringi dengan selembar cek bernominal raksasa. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membeli puluhan tahun kebebasan bagi orang biasa. Kontrak kita sudah berakhir. Suara Tari hancur berkeping-keping, bergetar menahan tangis. Cangkang Budayan Rimo kembali membelit akal sehatnya. Kau telah menyelamatkan nyawaku, menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Kau tidak pantas menghabiskan sisa hidupmu terkubur bersama wanita yang penuh dengan noda kotor sepertiku. Ambillah uang ini, pergilah temukan seseorang yang jauh lebih pantas untukmu. Klimaks dari represi itu akhirnya jebol. Udara di dalam ruangan itu mendadak tersedot habis. Langkah kaki Bima bergerak maju dengan lambat. Setiap ayunan langkahnya bagaikan palu godam yang menghantam logika Tari. Pria itu sama sekali tidak melirik cekte tersebut. Tidak juga menatap dokumen perceraian di atas meja. Ia merangsek maju, mendesak tubuh Tari hingga punggung wanita itu menabrak ambang jendela. Jarak fisik dirampas dengan sangat kejam.
Dada bidangnya yang panas membara menekan erat tubuh Tari yang bergetar hebat. Suhu di antara lapisan sutra dan katun kemeja pria itu mendidih hingga menguap di udara. Apakah kau pikir aku berdiri di sini menahan ribuan tusukan pisau demi dirimu? Hanya karena selembar kertas kontrak murahan itu? Bima menggeram, serak sepasang matanya menggelap. Merah terbakar oleh amarah yang bercampur dengan rasa sakit yang menyiksa. Tari memejamkan mata, erat-erat air mata mengalir deras membasahi pipinya. Tapi aku tidak pantas. Aku hanyalah tumpukan abu yang kotor. Jika begitu, maka aku akan ikut terbakar bersamamu di dalam tumpukan abu itu. Kalimat itu meledak dengan beringas. Bima mengayunkan tangannya, menyambar tumpukan surat cerai di atas meja, dan dengan satu gerakan mutlak merobeknya hingga hancur. Suara sobekan kertas itu bergema tajam. Potongan-potongan kertas putih berguguran ke atas karpet bulu domba, layaknya salju di musim dingin. Ledakan emosi secara resmi menenggelamkan semua batasan moralitas. Bima mengangkat kedua tangannya yang besar dan kasar, menangkup wajah Tari yang dibanjiri air mata. Ia mengangkat dagu wanita itu. Ibu jarinya menyapu lembut bibir Tari yang gemetar menahan isak. Napas Bima yang membara berembus memburu, merampas sisa oksigen terakhir di dalam paru-paru Tari. Wanita itu mencengkeram erat ke meja Bima, mengeluarkan rintihan permohonan tanpa suara. Puncak kepemilikan akhirnya meledak. Ini bukan lagi sebuah sandiwara. Tidak ada lagi sekat perbedaan kasta. Dua detak jantung yang liar tanpa sengaja menemukan satu sama lain. Saling mengikat kuat dalam kemabukan tanpa jalan keluar. Mereka runtuh bersama dalam tanghua dari resonansi jiwa. Sekolah. Menyerahkan seluruh kelemahan dan kehidupan kepada satu sama lain secara sukarela, melangkah ke dalam hukuman seumur hidup cinta. Kegelapan yang sempit di ruangan itu kini menjelma menjadi surga yang paling suci, di mana segala luka disembuhkan melalui penyatuan utuh dari dua hati yang pernah berdarah. Namun, tepat saat mereka masih berpelukan erat tenggelam dalam sisa rasa yang goyah dan manis dari sebuah kebebasan, layar ponsel yang tergeletak di atas meja kerja tiba-tiba menyala terang. Sebuah pesan anonim baru saja masuk. Deretan kalimat singkat muncul di layar. Setajam sayatan silet. Bayi itu sama sekali tidak mengalirkan darah kusuma, bukan juga darah daging Dimas. Apakah kalian pikir permainan ini sudah usai? Tidak, ini baru saja dimulai. Halo jiwa-jiwa yang sedang terjaga di tengah malam yang sunyi. Penulis kalian ada di sini. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam karena telah setia menemani langkah Bima dan Tari melewati badai yang paling brutal selama beberapa hari terakhir ini. Hidup ini memang fana dan terkadang kejam. Namun percayalah, Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan orang-orang yang baik hatinya. Ketabahan dan kebaikan tulus dari Tari, serta perlindungan maskulin yang luar biasa dari Bima akhirnya berbuah manis. Keadilan Tuhan itu nyata. Para pembuat onar yang kejam dan licik seperti Reza maupun Dimas, pada akhirnya harus tunduk menebus dosa di hadapan hukum dan menerima hinaan dari masyarakat luas. Tapi, apakah kalian melihat pesan terakhir tadi? Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik garis keturunan bayi itu? Siapa musuh sejati yang sedang menarik benang tak kasat mata dari dalam? Kegelapan, tim kami telah begadang melewati malam-malam tanpa tidur, hanya untuk menghadirkan pusaran emosi yang paling nyata untuk kalian semua. Jika kalian mencintai cerita ini, tolong tinggalkan, like, berikan komen untuk berbagi perasaan kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe saluran ini. Dukungan kalian adalah motivasi yang tak ternilai harganya. Energi terbesar bagi kami untuk terus mengetik naskah demi naskah setiap malamnya. Bagi kalian yang baru saja bergabung, silakan tonton kembali episode-episode sebelumnya agar kalian bisa merasakan secara utuh pergolakan batin dan transformasi yang luar biasa dari setiap karakternya. Pastikan kalian menyalakan lonceng notifikasi sekarang juga, karena pada besok malam, kita akan bersama-sama menguak misteri mengerikan di balik pesan anonim tersebut. Jangan sampai terlewatkan ya. Semoga malam kalian dipenuhi dengan kedamaian.